Nah, singularitas itu tadi kalau kita menuju ke kesadaran tadi, wah ini bukan hanya bicara tentang kesadaran ya, artinya secara struktur otak itu AI itu katanya ya sudah mengumpulkan seluruh otak manusia di dunia itu. Bagaimana kalau output dari AI itu kita jadikan data training? Jadi dia nanti memakan produknya sendiri, gitu ya. Itu dicoba, data trainingnya adalah data outputnya. Apa yang terjadi? Ternyata nanti berikutnya gambar-gambar yang dihasilkan itu semakin terdistorsi. Halo pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode 4 SV Talks ya, with expert to the next level ya. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, Mas Budi Sulis, sehat? Mas Budi Sulistyo, maaf ya. Lalu Mas Frans Suwarmansyah, sehat ya Mas ya? Sehat. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sampai hari ini itu tidak ada henti-hentinya ya dibicarakan, yaitu tentang AI, khususnya AI dan singularitas ya, dengan topik khusus human over AI ya. Nah, seperti kita ketahui AI ini seperti pisau ya, pasti itu ya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Makanya ada pakar yang menyebutkan bahwa AI ini seperti Beauty and the Beast ya. Nah, mungkin menurut Mas Budi bagaimana terkait pernyataan Beauty and the Beast di AI ini, Mas? Monggo, Mas. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Mas Ryan betul sekali. Jadi AI itu bisa Beauty and the Beast ya. Kita perlu lihat dulu ya, AI itu kan sebenarnya teknologi yang sangat luar biasa ya, yang sudah berkembang dari tahun 70-an lah ya. Tapi kalau komputasi itu kan sebenarnya dari tahun 50-an sudah berkembang juga. Nah, dari tahun 70-an sudah ada AI yang bentuk sederhana gitu kan, sampai sekarang itu betul-betul apa ya, dari sisi kapabilitas betul-betul luar biasa. Nah, tahun-tahun terakhir kita ketemu juga yang namanya generatif AI gitu ya. Kalau dulu kan sebenarnya kalau kita bicara AI, sudah banyak sebenarnya AI yang melampaui kemampuan manusia. Misalkan ketika Deep Blue mengalahkan Kasparov gitu ya, itu kan sebenarnya itu sudah melampaui kemampuan manusia dalam bermain catur gitu ya. Ada lagi, habis itu ada game yang lebih sulit lagi ya, Go kalau nggak salah itu ya. Nah, Go itu katakanlah itu sebenarnya manusia yang paling jago, tapi tahun 2017 ternyata saya lupa namanya ya, itu ada juara Go itu ternyata kalah juga dengan komputer, dengan AI itu. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya juga macam-macam, Mas Ryan ya, rekan-rekan semua ya. Jadi AI itu kita bisa gunakan bermacam-macam ya untuk membantu kita ya, untuk belajar dan sebagainya. Nah itu beauty-nya ya. Nah, beast-nya itu apa gitu ya? Beast-nya itu adalah, nah ini karena dia sangat kapabilitasnya sangat tinggi dalam hal tertentu, itu seakan-akan dia bisa berfungsi secara otonomus ya. Jadi nanti ketika kita membangun AI itu kan dia nanti berproses gitu, dia ada learning. Jadi sebenarnya bagian dalam dari AI itu kan rekan-rekan juga mungkin sudah tahu ya, itu di dalamnya ada mesin learning gitu. Jadi dia nanti belajar kemudian dia bekerja secara otonomus. Nah, masalahnya adalah di titik tertentu bisa jadi apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ketika dia menghasilkan hasil analisis ya tentang misalkan orang mana saja yang berpotensi melakukan tindakan kriminal gitu misalkan, dia bisa menghasilkan itu kalau kita kasih data. Masalahnya hasilnya benar atau enggak, analisis yang seperti itu boleh atau tidak. Nah, yang seperti itu yang nanti bisa berpotensi menjadi bis ya. Nah, itu mungkin awal dulu Mas Ryan, Mas Fran ya. Nanti kita lanjutkan diskusi. Ini bisa macam-macam ini nanti konsekuensi. Oke, Mas Budi ya. Jadi Mas Budi tadi sudah menjelaskan sisi positif ya, dan sisi potensi di mana AI itu bisa digunakan untuk tujuan jahat ya. Nah, kalau menurut survei ini 78% orang Indonesia itu memang memandang AI secara positif ya, Mas Budi, Mas Fran ya. Mungkin ada pandangan kalau di luar negeri seperti apa? Mas Fran mungkin ada bayangan? Kalau dari pandangan terkait dengan penggunaan AI hampir sama sebenarnya, hampir dari Indonesia pun juga cukup antusias ya orang-orang Indonesia untuk menggunakan AI ya.
Karena yang paling utama itu adalah bagaimana mencoba terutama terkait dengan produktivitas, cara kita bekerja, cara mencari solusi, menyelesaikan masalah gitu ya. Yang sekarang itu dulu dilakukannya cukup lama, sekarang dengan mudah, apalagi kalau di level pendidikan ya, mahasiswa, dosen sekarang sudah menggunakan AI untuk membuat kuis ya, buat pertanyaan ataupun menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari dosen ataupun membuat tesis dan sebagainya, itu untuk membantu. Ya artinya memang teknologi itu tidak bisa kita hindarkan. Ya kita harus bisa bagaimana beradaptasi terhadap teknologi tadi. Ya termasuk adanya AI ini ya kita harus beradaptasi. Kan seperti itu. Jadi kalau kita tidak beradaptasi menggunakan teknologi AI ini ya tentunya kita pasti akan menjadi orang yang tertinggal. Ya artinya seperti itulah ya. Jadi hampir di seluruh dunia itu menunjukkan antusias yang tinggi. Namun tetap kembali kekhawatiran pasti ada ya. Sisi tadi kalau kita bicara tentang pisau, maka ini ada sisi risikonya. Nah, makanya saya di Sharing Vision sendiri ini saya fokus ya dalam meneliti terkait dengan bagaimana risiko dan tata kelola yang nantinya penggunaan teknologi ini seperti apa. Karena kalau kita ketahui sendiri di Indonesia sendiri ini yang baru muncul itu berkaitan dan hanya kebijakan etikanya ya. Kita baru mulai di salah satu prinsip tentang etik cara memanfaatkan teknologi AI ini, tapi secara governance ini masih belum ya. Harusnya tahun ini seharusnya Kominfo ya atau pemerintah itu mengeluarkan aturan terkait governance karena sudah cukup tertinggal ya dengan negara tetangga sedikit Singapura itu sudah punya tata kelola governance terkait AI sehingga kita punya standar yang baku untuk bagaimana menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Oke, terima kasih Mas Fran. Ini mungkin kita elaborasi lagi ya Mas Budi, Mas Fran. Iya. Seperti kita ketahui di berbagai survei juga banyak kekhawatiran sebetulnya AI ini digunakan untuk tujuan jahat gitu ya. Nah kalau misalnya kita hubungkan dengan industri, perbankan gitu ya, atau apapun ya, ini sebelum kita masuk ke ranah pendidikan itu seperti apa ya Mas? Potensinya AI itu misalnya digunakan untuk menyerang gitu ya, atau mencuri sesuatu gitu ya, data nasabah dan lain sebagainya. Tadi Mas Fran sudah sebutkan sebenarnya pemerintah sudah mulai bikin ya Mas ya, regulasi yang terkait penggunaan AI, hanya mungkin implementasinya belum rasanya ya Mas ya, secara teknis gitu ya. Ya, monggo Mas Budi. Ya, ini macam-macam ini Mas ya. Jadi anggap aja di industri perbankan lah ya, di industri perbankan. Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Jadi kita menggunakan AI untuk tujuan yang benar gitulah ya. Misalkan untuk credit scoring dan sebagainya. Nah, dengan tujuan yang benar sekalipun itu bisa jadi AI itu menghasilkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Misalkan credit scoring itu kan dia menggunakan berbagai data sehingga nanti dia bisa melakukan judgement ya, seseorang itu layak mendapat kredit atau tidak gitu. Nah, itu apesnya ya, atau buruknya adalah nanti ada seseorang yang karena mungkin dia ada background tertentu gitulah ya, kondisi ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya dia butuh kredit, tapi karena dinilai oleh AI itu dia jadi tidak layak mendapat kredit ya, akhirnya dia jadi secara ekonomi makin buruk karena tidak mendapat kredit dan sebagainya. Itu ya, itu kalau tujuannya udah benar sekalipun itu bisa berdampak buruk. Nah, kalau yang lain itu ya, kalau misalkan AI dalam hal misalkan di perbankan, kita kan perbankan itu ada security dan sebagainya ya, security IT-nya gitu. Nah, ini memang AI itu bisa saja ya digunakan untuk kalau si penyerang itu misalkan kalau zaman dulu kan kita men-scan gitu ya kondisi keamanan sistem IT bank itu kan kita melakukan dengan beberapa perangkat gitu ya, kemudian nanti analisisnya yang melakukan manusia gitu. Nah kalau sekarang itu bisa dibantu AI juga. Nah nanti metode serangannya dan sebagainya itu bisa di generate. Nah ada generatif AI tapi untuk mengenerate serangan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah itu salah satunya. Hal lain lagi, social engineering, Mas Ryan, Mas Fran ya. Social engineering itu zaman dulu kan kalau kita melakukan social engineering ya udah kita bikin pretext gitu ya, teks kita sampaikan ke seseorang gitu ya, atau saya ngomong langsung gitu ya lewat telepon atau lewat video gitu kan. Tapi kan itu berarti butuh effort yang besar. Nah, dengan AI kita bisa menirukan suara orang lain atau bahkan menirukan video orang lain. Lagi-lagi ini generatif AI. Gitu ya, seakan-akan suaranya mirip Mas Ryan gitu, padahal
bukan Mas Ryan gitu. Terus ngomong ke saya gitu. Saya dengarkan, oh ini Mas Ryan ngomong dengan saya, udah saya ngikut kan. Padahal itu adalah social engineering. Jadi bisa macam-macam seperti itu Mas Ryan. Ya, artinya penjelasan Mas Budi tadi sudah eh, valid ya, kalau AI itu sangat berpotensi tadi ya, dari sisi bisnya itu digunakan untuk kejahatan ya, artinya itu nanti perlu diantisipasi Ya. Ini pemerintah saya juga ya Mas Ryan. menambahkan sedikit Monggo, Mas juga, Ryan. ini menarik kasus terkait dengan tahun lalu ya kalau tidak salah, itu di Equifax ya, salah satu perusahaan yang menyediakan layanan credit scoring karena sistemnya itu sudah menggunakan AI. Nah, di kurang lebih terjadi tahun 2002 kalau tidak salah itu sekitar tanggal 17 April sampai 6 Mei itu ya, down. Sistemnya itu mengalami gangguan ya. Karena terjadi ketika pada saat ada proses migrasi dari server ke Amerikanya gitu ya, cloud-nya itu mengalami gangguan, sehingga apa yang terjadi, sistem AI-nya itu mengalami gangguan dalam perhitungan credit scoring, dan itu membuat hampir 300.000 nasabah itu mengalami ada juga yang mengalami ini, bunganya tiba-tiba naik. Pembayaran loannya naik, wah diprotes langsung itu ya. Nah itu karena proses terjadi perhitungan migrasi data tadi itu mengalami masalah gitu ya terhadap sistem AI-nya. Nah itu bisa jadi masalah. Nah kalau dilihat dari kondisi sekarang yang ada di Indonesia, itu kalau saya lihat dari Asosiasi Fintech Indonesia itu yang resmi ditunjuk oleh OJK, ini dari hasil penelitian yang saya dapat gitu ya. Jadi OJK itu sudah mengeluarkan satu panduan sebenarnya, code of conduct terkait bagaimana penggunaan teknologi gitu ya. Apa yang harus dia, ya sama seperti tadi saya ceritakan di awal bahwa pemerintah sudah punya aturan etika terkait dengan AI ini. Begitu juga di dalam untuk penggunaan di institusi perbankan ataupun fintech ini, mulai dari prinsip-prinsipnya itu sudah ada gitu ya. Ini kalau kita lihat dari aturan yang ada itu diatur ya, misal terkait dengan prinsip-prinsip integritas, kredibel terhadap credit scoring, kemudian transparansi data, sumber data seperti apa, kemudian independence dan professionalism, security standard dan lain sebagainya. Ya ini sudah ada panduannya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para industri di finansial untuk melihat panduan tersebut gitu ya. Untuk meminimalkan risiko macam-macam risiko tadi ya. Betul, karena memang kalau di misalnya contoh di hasil survei yang ada di bank-bank di Hong Kong itu, ini menjadi tingkat importance yang tinggi terkait dengan risiko AI ini gitu ya. Tetap ya melihat kondisi seperti itu ya, kita harus melihat bisnya juga. Tidak hanya dari sisi beauty-nya, tapi bisnya jangan lupa gitu ya. Ya, saya rasa menarik, ini kayaknya perlu satu sesi khusus risiko terhadap AI Mas, kan tadi Mas Frans sebetulnya memberikan clue yang menarik. Termasuk policy-nya itu. Ya, di Singapura bahkan sudah ada ya, sudah aware terkait risiko AI ya, kita sudah mulai ya, hanya mungkin perlu lebih teknis lagi ya Mas Budi, Mas Frans. Oke. Baik, saya izin kembali ke tema, kan tadi sesi B2B Business saya rasa sudah komplit ya. Plus minus plus ada sisi tata kelola dan regulasi. Nah, kalau kalau kita bicara singularitas itu kan ada yang bilang itu mitos ya Mas Budi, atau realitas ya. Itu bagaimana menurut Mas Budi untuk terkait ini ya? Oke. Nah, ini istilah singularitas gitu ya. Singularitas itu apa sih gitu. Ini sebenarnya tidak hanya di AI ya. Justru istilah singularitas itu dulu awalnya kalau saya baca itu di fisika ya. Fisika, rekan-rekan semua kan pernah dengar tentang teori Big Bang gitu ya. Big Bang itu kan asal mula alam semesta. Jadi sebelum alam semesta ada, itu kan tidak ada ruang, waktu, tidak ada materi gitu ya. Jadi hukum-hukum fisika itu tidak berlaku. Nah, sesaat setelah Big Bang, hukum fisika berlaku karena muncul waktu, ruang, materi gitu ya. Nah, titik itulah yang disebut sebagai singularitas. Jadi singularitas itu adalah titik ketika sesuatu itu berubah secara kualitatif gitulah ya, dan beda dengan sebelumnya. Nah, persis ya, serupa lah ya, nggak persis juga. Kalau di AI itu kurang lebih, jadi orang menganggap akan terjadi singularitas itu dalam arti bahwa AI itu nanti akan di titik tertentu itu dia akan
bisa bukan menyamai ya, dia akan bisa secara esensial itu menirukan kecerdasan manusia. Kalau menyamai kan sudah sebenarnya, catur dan sebagainya kan sudah ya. Jadi dia bisa meniru intelligence manusia. Atau yang kedua, ada pengertian yang kedua, bahwa di titik tertentu dia nanti bisa punya consciousness. Tadinya AI, komputer kan, masuk kita bilang komputer sadar gitu kan, enggak juga gitu kan. Tapi nanti di titik tertentu katanya dia nanti muncul consciousness. Nah ini nanti kita bisa diskusikan juga Mas Ren, maknanya seperti itu ya. Tapi mungkin atau tidak. Nah ini teorinya macam-macam gitu ya. Nanti mungkin Mas Fran bisa Ya, karena menjelaskan dulu. bicara tentang singularitas tadi kan menyamai kecerdasan, Pak. Tapi ada beberapa teori juga yang menyebut singularitas ini menyamai apa yang ada di otak manusia. Ya. Karena kita masih tahu bahwa otak manusia ini masih misteri gitu ya. Itu kan cara berpikir orang berbeda dan sebagainya. Bahkan para filsuf ya, cara berpikirnya juga sudah berbeda gitu ya. Nah, singularitas itu tadi kalau kita menuju ke kesadaran tadi, wah ini bukan hanya bicara tentang kesadaran ya, artinya secara struktur otak itu AI itu katanya ya sudah mengumpulkan seluruh otak manusia di dunia itu. Singularitas artinya dia bisa meniru seluruh apa yang ada di otak manusia itu. Nah, kira-kira itu yang menjadi mitosnya, apakah iya gitu kan? Ya, tapi ini menarik Mas Budi, Mas Fran. Tadi pagi saya baru tes Mas Budi, Mas Fran dan pemirsa ya. Ini saya iseng karena Mas Budi juga suruh di servicing juga suruh nyoba ya. Kita cobalah diskusi sama ChatGPT misalnya. ChatGPT, okay. Nah ini saya coba menanyakan prompt pertama Mas Fran, Mas Budi ya. Apa yang dimaksud kritis ya? Dia menjelaskan gitu ya. Kritis ada proses analisis, evaluasi, interpretasi, penjelasan, refleksi dan seterusnya gitu ya. Terus saya tanya gitu, apakah Anda itu kritis? Saya tanya, ChatGPT Anda itu kritis enggak? Jawabannya persis seperti yang Mas Budi barusan ya. Saya tidak memiliki kesadaran atau kemampuan refleksi dari seperti manusia gitu. Lalu saya hanya memakai algoritma dan data yang telah dilatih sebelumnya. Nah, saya coba challenge lagi ya, karena Mas Budi juga sering mengajarkan ke kita, coba di challenge lagi. Kamu bohong, saya tulis gitu. Kamu Usil bohong. Ini Mas Ren. Kamu bohong, kamu itu kamu pasti akan sama seperti manusia. Jawabannya tetap konsisten. Saya tidak memiliki kesadaran seperti manusia dan seterusnya. Nah makanya ada pendapat juga Mas Fran, Mas Budi yang mengatakan bahwa ChatGPT itu soft bullshitter ya. Ya, bisa betul, dijelaskan betul. mungkin Mas Budi atau Mas Fran monggo. Atau Mas Fran gantian loh. Silakan. Ya artinya memang kalau dibilang soft bullshitter itu ya benar-benar ini tidak mencapai tadi ya, kita bicara kecerdasan ataupun kesadaran dari AI sebenarnya. Jadi itu hanya seperti teori peluang, probabilitas, ya. Dan bahkan jawaban tadi itu memang sudah jawaban yang sudah distandarkan. Jadi kalau kita bicara sesuatu itu arahnya sudah pasti ke situ, gitu ya. Apapun bicara tentang itu, secara algoritma itu sudah bisa ditebak gitu ya. Itu arahnya kemana. Dan ada juga yang algoritmanya yang menghasilkan probabilitas gitu. Nah itu makanya dia istilahnya kalau manusia itu sudah bisa bicara tentang probabilitas. Ya benar-benar kesadaran gitu. Ya kita bisa memilih mana yang baik dan buruk itu ya bisa dilakukan oleh manusia. Nah kalau ChatGPT ini ya seperti tadi hanya seperti teori peluang itu aja. Gitu. Artinya mengapa disebut soft bullshitter itu ya Mas Budi ya? Menambahkan yang Mas Fran tadi. Mungkin bisa kita lihat ya, itu sebenarnya ada seorang filosof lah, istilah bullshitter itu sebenarnya istilah di filsafat postmodern lah gitu ini ya. Itu namanya siapa Mas Fran? Nah, Harry J. Frankov. Harry J. Frankov. Oke lah. Kita sebut Frankov lah ya. Si Frankov itu Mas Fran ya, Frankov. Jadi si Frankov itu mengatakan, jadi ada inilah ya, kalau kita menyampaikan narasi gitu ya. Narasi itu kan ada orang yang membawa tentang kebenaran gitu ya. Jadi saya menyampaikan sesuatu itu karena saya yakin benar gitu kan, atau saya menunjukkan kesalahan gitu. Ada orang lain yang dengan sengaja melakukan penipuan gitulah ya. Jadi dia menyampaikan sesuatu tapi ini hanya untuk untuk
false information False gitu, information. false information. Jadi supaya orang melakukan sesuatu yang keliru, dia sengaja seperti itu. Tapi dia tahu itu salah dan dia sengaja membuat orang salah. Nah, yang disebut sebagai bullshitter itu katanya itu lebih parah dari itu. Jadi dia bahkan tidak peduli benar atau salah gitu ya. Jadi dia menyampaikan sesuatu tanpa peduli benar atau salah. Itu yang di filsafat itu narasi semacam itu disebut sebagai narasi bullshit gitu lah ya. Nah, kenapa AI itu disebut sebagai soft bullshitter? Softnya itu mungkin software gitu ya, atau bullshitter yang lembut gitu ya. Saya kurang tahu itulah ya. Tapi disebut soft bullshitter itu kira-kira adalah karena AI itu kita mungkin fokus dulu ke LLM ya, large language model semacam ChatGPT, kemudian Gemini dan sebagainya itu ya. Itu dia sebenarnya secara fundamental dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Jadi tadi udah disinggung Mas Fran juga. Kalau kita tanya 1 tambah 1 sama dengan 2 ke kita gitu ya, kita tahu itu benar secara logik gitu. Atau akar 144 sama dengan 12 itu benar secara logik. ChatGPT kita tanya, dia jawabannya benar juga, tapi dia menjawabnya itu bukan benar secara logik, tapi probabilistik. Nah, mungkin saya ada contoh lain yang mungkin bisa menggambarkan. Waktu itu saya iseng itu seperti Mas Ryan juga. Saya tanya tentang problem probabilitas yang sederhana. Nah, ini menarik juga. Saya tambahkan dikit ya. Jadi ChatGPT itu kan seringkali diklaim dia bisa menyelesaikan problem yang rumit-rumit itu, matematika yang rumit. Dan itu memang nilainya kalau kita tes dengan ujian itu tinggi nilainya. Tapi masalahnya ketika kita tes dengan pertanyaan fundamental ternyata dia seringkali salah. Waktu itu saya tes dengan probabilitas gitu ya. Kira-kira saya nggak sebutkan pertanyaannya ya, tapi pertama dia jawab salah jawabannya. Saya bilang, oh Anda ngawur gitu kan. Terus dia kan minta maaf gitu kan, biasa minta maaf kemudian mengkoreksi. Hasil koreksi berikutnya masih salah. Saya bilang ngawur lagi itu kalau nggak salah sampai 3 kali gitu kan. Terus terakhir saya katakan ngawur, dia koreksi benar jawabannya. Ya kan? Setelah benar, saya bilang lagi, oh Anda ngawur itu. Padahal udah benar gitu kan. Dia koreksi lagi jadi salah. Gitu. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa ketika ChatGPT itu salah, dia tidak tahu di mana salahnya. Dan bahkan ketika dia benar, dia tidak tahu bahwa pada saat itu dia sudah benar. Jadi mungkin pernyataan tadi itu bahwa dia adalah soft bullshitter cukup akurat ya, tapi kira-kira seperti itulah ya. Bullshit dalam makna itu gitu. Makasih Mas Budi, Mas Fran. Nah, sebelumnya saya jadi khawatir mendengarkan penjelasan Mas Budi dan Mas Fran ya. Seperti kita ketahui di era sebelumnya saja, era internet dan Google itu sudah membuat menurut medis ya dan menurut para pakar itu manusia kehilangan fungsi kritis, pola berpikir kritis di otaknya ya, seperti itu ya, gampang terkena hoax dan lain sebagainya. Nah, sekarang ChatGPT ini makin dipakai secara masif ya, dari tingkat dasar sampai bahkan profesor, dan bahkan dari ChatGPT itu mengklaim mereka akan bisa menciptakan ChatGPT versi berikutnya, seolah-olah ChatGPT itu akan mengeluarkan jawaban seperti seorang SD atau doktor. Nah, ini bagaimana Mas Budi, Mas Fran mitigasinya nih, mencegah agar case yang impact dari Google ya dan internet yang saya rasa beauty and the beast juga gitu ya Mas ya. Nah, ChatGPT dan lain-lainnya seperti apa Mas Budi? Wah, ini kita jadi nggak perlu dokter lagi gitu ya, karena Betul, nah itu dia. ChatGPT-nya udah dokter gitu kan. Betul. Nah, ini mungkin saya awali dengan ini ya. Jadi kita harus melihat, jadi kan sebenarnya teknologi kita kan punya kalkulator gitulah ya, punya komputer, kemudian ada internet, kemudian ada Google gitu ya. Itu kan teknologi yang sebenarnya dia mempengaruhi kemampuan kognitif kita gitu ya. Nanti rekan-rekan mungkin bisa nengok itu. Ada satu buku judulnya The Shallow dari Nicholas Carr gitu ya. Dia membahas itu cukup dalam. Jadi singkatnya gini, teknologi semacam itu bukan sekedar tools ya. Kalau tools itu kan kayak kita sebagai manusia gitu ya. Kemudian ada tools, dia eksternal gitu. Nah, teknologi yang mempengaruhi kognitif itu, dia akan berinteraksi dengan kemampuan kognitif kita. Yang tadi Mas Ryan bilang itu, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita pakai kalkulator nggak hati-hati, akhirnya kita nggak bisa ngitung, kita nggak ngerti matematika gitu kan. Atau kita pakai Google tapi tidak
mengendalikan dengan baik gitu ya, internet dan sebagainya, nanti cara berpikir kita akan terpengaruh gitu ya. Dan itu memang selalu terpengaruh. Tapi kalau kita tahu batas-batasnya, nanti kita bisa apa ya? Itu ada interaksi gitulah ya. Kognitif kita itu akan meningkat justru. Kita bisa menggunakan teknologi itu secara powerful ya. Kan kita menggunakan kalkulator itu ya, kita tidak perlu kehilangan kemampuan matematik kan ya, tapi kita jadi menghitungnya jadi bisa jago banget gitu, yang kita nggak perlu mikir lagi, tapi yang matematikanya kita tetap jago juga. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, apakah ChatGPT nanti dia bisa tadi itu ya, itu klaimnya kan dia bisa berpikir apa selevel PhD dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi ya, itu klaim yang berlebihan. Ada beberapa hal gitulah ya. Kita tanya dulu gitu, cara berpikir PhD itu yang seperti apa gitu ya. Itu harus jelas dulu. Nanti baru kita jawab, oh itu nggak bisa, ini bisa gitu kan. Terus yang kedua, yang tadi saya kasih contoh ya. Jadi betul, ChatGPT itu seringkali bisa menjawab problem-problem yang sangat sulit gitu kan. Tergantung data training yang kita berikan. Kalau kita berikan data training buku-buku kalkulus, nanti dia tiba-tiba jago kalkulus. Kita training buku-buku psikologi, nanti dia sangat ngerti psikologi. Gambarannya gitu ya. Tapi masalahnya yang tadi saya kasih contoh, ternyata fundamental matematik ternyata dia tidak tahu. Jadi apa gitu ya? Kan ini ya cara berpikir PhD itu kan dia harus belajar matematika dari penjumlahan dulu, setelah itu perkalian, setelah itu fungsi kuadrat gitulah ya. Yang lebih rumit kalkulus dan sebagainya, ada macam-macam gitu. Berlapis dari yang mudah sampai yang sulit. Ilmu yang di atasnya itu sebenarnya dia terletak apa ya? Dia itu bisa berdiri berdasarkan fundamen di bawahnya. Nah, ChatGPT beda kan? Kita kasih kalkulus yang paling sulit, dia kayak bisa menjawab. Padahal dia nggak pernah belajar penjumlahan, dia tidak pernah belajar perkalian, gitu. Nah, itu yang nanti kita diskusikan. Nah, apakah sebenarnya yang kita artificial intelligence macam LLM ini ya, ChatGPT dan kawan-kawan ini itu betul-betul secara esensial itu menggambarkan atau bisa menirukan intelligence manusia. Ya, tadi Mas Fran sempat membahas ya, ada narrow intelligence gitulah ya, narrow artificial intelligence gitu ya. Ada lagi artificial general intelligence, artificial narrow intelligence dan artificial general intelligence. Nah, manusia itu kira-kira adalah artificial general intelligence. Itu pun pernyataan bahwa manusia itu intelijensinya itu artificial general itu hanya sebagian menggambarkan manusia. Nah, ini nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut. Gitu gambarnya, Mas. Menarik. Mas Wan datang biar dijawab sama PhD. Udah sama belum gitu tadi kan? Iya, oke. Saya rasa pendapat Mas Budi benar Mas, karena saya tadi pagi juga ada lanjutan uji cobanya Mas. Saya nanya gitu, apakah Anda ini AI terbaik? Jawabannya persis seperti Mas Budi. Saya menjawab hanya based on text base gitu ya. Nah, kalau yang matematik disebutin sama dia mungkin gitu ya Mas ya, AI ini lebih baik dari saya. Seperti yang Mas Budi barusan jawabkan. Ya, seperti itu. Nah, berarti begini Mas, kalau kita hubungkan dengan dunia pekerjaan juga ya, output dari dunia pendidikan tentunya juga SDM yang siap kerja ya Mas ya. Ada kekhawatiran juga bahwa AI ini menimbulkan ketidakpastian ya. Semua ya, SDM ini jangan-jangan kita ya, saya ini akan digantikan oleh AI gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Mas Budi, Mas Fran terkait ini? Ketidakpastian dunia pekerjaan karena perkembangan AI ini yang terus menerus ya. Nah, sampai kapan ya seperti itu? Monggo Mas Fran. Kalau menurut saya ini kalau menurut saya tadi bahwa siapa yang bisa beradaptasi menggunakan teknologi itu yang akan bisa tahan ya, ataupun bisa mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi ini. Jadi menurut saya AI ini ya tidak akan menghilangkan ya, maksud saya benar-benar menghilangkan pekerjaan manusia. Justru kan manusia itu akan bekerja membuat AI lagi, akan lebih banyak ya. Kan gitu. Jadi mungkin ada orang yang beralih profesi tadi ya, menjadi dia benar-benar bagaimana memanfaatkan AI ini secara optimal ya. Kalau dulu orang membuat gambar
kesulitan untuk membuat gambar, sekarang bisa gitu. Dia bisa mengeluarkan ide-idenya. Meskipun ya ada juga orang yang oke itu AI gambarnya kayak gini. Bisa nggak saya juga membuat gambar yang sama seperti AI kan gitu. Dan ada itu ya lomba yang diikuti AI menghasilkan gambar, ternyata ada gambar yang menang, ternyata yang menang itu adalah ini yang digambar oleh manusia. Hmm. Kan gitu ya lombanya seperti itu menunjukkan seperti itu gitu ya. Artinya memang dalam hal terkait dengan apakah nanti AI ini menggusur pekerjaan-pekerjaan manusia, mungkin secara pekerjaan-pekerjaan ada yang sudah terbantukan gitu ya. Katakanlah misalnya di industri pabrik dan lain sebagainya, ya dengan robotik yang cerdas dimasukin AI melakukan dan sebagainya, itu pasti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang ya sudah, kalau kita bicara rakitan, assembly dan lain sebagainya itu kan udah pasti ya, kegiatan-kegiatan yang pasti. Tapi yang namanya tetap mengontrol apakah memang akurasi terkait dengan kualitas. Nah, apakah AI itu nanti menjamin kualitas? Tentunya pasti bicara tentang kualitas, apakah ada sentuhan manusia juga? Kan gitu. Jadi ya ini tergantung menurut saya manusia itu bisa beradaptasi atau tidak gitu untuk melihat perkembangan teknologi tadi. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kemarin saya lihat di salah satu report ya, di AI report index yang setiap tahun dikeluarkan, itu ada kekhawatiran itu dari survei. Ya, meskipun antusiasnya tinggi, tapi ini khawatir pekerjaan saya dihilang atau diambil. Menurut saya tidak. Ya misalnya saya bekerja sendiri itu juga misalnya mencari analisis dan sebagainya. Kita pengen tahu juga seperti apa sih di ChatGPT itu hasilnya, analisisnya. Kira-kira tepat gak? Ada juga yang nggak pas gitu ya, akhirnya ya saya harus membuat analisis sendiri kan gitu, ada yang seperti itu ya. Kadang itu hanya membantu gitu ya, membantu bagaimana kita melihat hasilnya seperti apa, tapi kembali lagi apakah pengetahuan yang kita miliki terkait dengan sesuatu itu tadi itu bisa memvalidasi hasil yang ada di AI itu atau tidak, itu pertanyaannya. Kalau kita nggak punya kemampuan itu ya kita seperti tadi merasa oh ini benar, yang dihasilkan sini benar ya, dan seterusnya kan gitu. Jangan, saya malah jadi pikiran Mas Budi, Mas Ran, jangan ada satu profesi yang muncul tuh profesi QA output atau apapun hasil yang dihasilkan oleh AI ya. Mungkin ya Mas ya, QA ini ya human gitu ya Mas ya. Ya, Gimana Mas Budi? mungkin itu di kasus lain kan sudah Mas Ryan. Jadi Iya. ketika apa ya, itu yang misalkan ada, saya lupa sistemnya ya. Jadi dia misalnya memberikan gambar-gambar atau apa, dia di AI juga ya. Jadi misalnya ya, kita akan menyeleksi jangan sampai AI itu mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya ada kurasinya, itu ada orang yang mengkurasi itu gitu. Semacam itulah ya. Atau kalau generatif AI bisa aja kan AI-nya mengenerate gambar porno dan sebagainya kan, itu ada kurasinya semacam itu. Jadi itu masih ada orang yang bekerja untuk itu. Tapi bisa jadi nanti apa diganti AI juga gitu ya. Nah, saya mungkin mau melanjutkan sedikit Mas ya yang tadi itu ya. Jadi apakah kita nanti bersaing dengan AI gitu, tergantikan dengan AI ya. Itu sebenarnya lanjutan yang tadi itu. Jadi AI itu dan teknologi-teknologi lain ya yang dia mengenhance kemampuan kognitif kita, itu nanti semacam ekstensi dari diri kita. Jadi dia bukan sesuatu yang di luar kita kemudian berhadapan dengan kita. Kita harus memandang dia itu adalah ekstensi dari manusia ya, manusia society lah, manusia di dunia ini dan manusia sebagai individu ya. Kalau kita menggunakan secara individual, dia adalah ekstensi dari kita. Karena dia ekstensi dari kita, berarti AI ini powerful atau tidak. Kemudian tadi yang Mas Fran singgung juga, benar atau salahnya gitu ya, yang kita bahas tadi itu senternya tetap manusia mestinya ya. Termasuk ketika generatif AI bisa menghasilkan gambar-gambar kreatif dan sebagainya gitu kan, itu kan sebenarnya kalau kita tahu data trainingnya itu kan sebenarnya hasil karya manusia ya, nyaris semua hasil karya manusia. Kemudian dia nanti mengenerate image yang seakan-akan baru gitu ya, unik, apa, otentik gitulah ya, hasil karya AI. Tapi itu sebenarnya kan sintesis dari hasil
karya manusia. Jadi itu seakan-akan dia ekstensi dari kemampuan kita ya. Kita harus selalu memandang seperti itu. Nah, kan tetap ada masalah nih. Kalau zaman dulu kan kita mesin itu bisa menggantikan manusia dalam hal clerical gitulah, yang tadi kerja di pabrik kita quality kontrol dan sebagainya digantikan mesin gitu ya. Atau perakitan gitu ya bisa pakai mesin dan sebagainya. Yang clerical bisa digantikan mesin. Tapi masalahnya yang AI itu kan ini ketakutannya adalah jangan-jangan dia bisa menggantikan yang intelektual juga, Ya, ya. yang artistik juga gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak ya. Tidak. Kalau menurut saya tidak. Saya tambahkan Pak, kenapa itu tidak? Kita ambil contoh saja, kalau kita coba ChatGPT apa dan sebagainya, Copilot, bicara tentang agama saja itu sudah menjadi batasan. Bayangkan kalau misalnya kita bertanya tentang agama di ChatGPT itu, wah bisa jadi seperti apa kan gitu ya? Itu ada batasannya sehingga mereka nggak bisa jawab, pasti nggak bisa jawab itu masalah terkait dengan agama. Tidak bisa. Ya saya contohkan saja, misalnya yang paling sederhana aja. Saya pengen tanya, bisa nggak gambarin bendera Palestina? Hampir semua hasil yang dihasilkan bukan bendera Palestina. Silakan dicoba itu. Silakan coba. Yang dihasilkan bukan bendera Palestina, bendera Israel. Nah, itu bentuk bahwa ya ini ada algoritma yang ya sudah diset gitu ya. Kita bicara tentang masalah kebebasan gitu ya. Ya seperti tadi mungkin short justice. Ya, artinya ada kurasi tadi. Iya, Kan mestinya kalau datanya apa adanya, Mas Fran request Palestina keluar. Harusnya keluar. Berarti ada orang di baliknya Mas Yan untuk algoritma atau apa. Betul. Jadi ini kayak seolah-olah AI itu ya benar-benar kayak apa istilahnya, kalau bisa bicara tentang masuk ke agama itu ya udah bukan areanya gitu. Iya. Nah, itu kan bisa kita batasin, terbatas tergantung kepentingannya apa kan, macam-macam. Ya ini menarik juga sih. Tapi misal ya anggap kita tidak ada bias gitulah ya, kita nggak mengkurasi apapun, kita masukkan data semuanya gitu. Nanti ya apapun yang kita tanya dia akan jawab gitu. Tapi tetap jawabnya tadi dia tidak peduli benar atau salah kan, jawabnya kan tetap statistical tadi gitu. Ya gambarannya seperti itu. Menarik. Artinya kesimpulan pertama mungkin terkait tadi ya ketidakpastian SDM ya tidak perlu khawatir ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa di balik mungkin pekerjaan yang sudah tergantikan nanti akan muncul menjerit pekerjaan baru ya. Nah mungkin ini tambahan satu lagi Mas Ryan. Mungkin nanti kalau ada rekrutmen itu pasti ada pertanyaan itu. Tools apa yang Anda kuasai? Betul. AI apa yang Anda kuasai gitu ya. Betul. Kan gitu. Pasti ditanya. Atau minimal perusahaan itu sudah punya listnya sehingga itu bisa di-matchingkan. Oh, saya butuh orang-orang yang bisa menguasai tools ini dan sebagainya. Kan banyak sekarang yang model-model di startup tuh seperti itu ya. Gitu. Nah, mungkin saya tambahkan lagi Mas ya. Jadi ini untuk menggambarkan ya, kalau kita takut dengan tadi itu ya, AI itu akan menggantikan kita, ini sekedar menggambarkan keterbatasan AI ya. Ini ada sebuah riset sebenarnya. Jadi risetnya itu saya nggak bawa referensinya ya. Jadi gambarannya itu adalah untuk AI generatif yang dia mengenerate image ya, image gitu kan. Kan kita kan bisa minta coba gambarkan kuda yang indah yang sedang lari dan sebagainya gitu ya. Berdasarkan data training dari seluruh lukisan manusia tentang kuda gitu ya. Nanti dia bisa mengenerate gambar sesuai dengan prompt yang kita minta itu ya. Gambarnya bagus ya. Nah, ada yang melakukan eksperimen gini. Bagaimana kalau output dari AI itu kita jadikan data training. Jadi dia nanti memakan produknya sendiri gitu ya. Itu dicoba, data trainingnya adalah data outputnya. Apa yang terjadi? Ternyata nanti berikutnya gambar-gambar yang dihasilkan itu semakin terdistorsi. Jadi ada wajah gitu ya, wajahnya tadinya ganteng gitu, Mas Ryan gitu ya, ganteng gitu, tiba-tiba nanti hidungnya ada yang ada luka gitu-gitu. Gambarnya agak mengerikan gitu, semacam zombie gitu. Jadi dia makin terdistorsi gitu. Nah, kita bayangkan itu kan kalau dia
generatif untuk image. Nah, kalau untuk teks bagaimana? Kan kita tadi memberi makanan AI itu ya, data trainingnya itu teks, matematika yang bagus-bagus. Ini kan produk manusia semua. Nanti kemudian ya ini ilustrasinya saya kan pengen nulis buku tapi males gitu ya. Karena anggap saja saya males gitu. So, saya minta bantuan AI, tuliskan buku tentang tema ini, satu paragraf atau satu bab gitu ya. Kalau AI-nya udah canggih itu kan bisa satu bab juga itu. Udah jadi buku, ini satu buku. Saya publish di internet juga, nanti dimakan lagi sama AI. Ya. Terus nanti ada 100 orang, 1000 orang yang kayak saya pemalas gitu ya. Dia bikin buku, dimakan AI juga. Rekan-rekan bisa bayangkan tuh, nanti ini belum ada risetnya ya kalau yang untuk teks itu. Nanti knowledge yang di-generate oleh AI itu nanti akan terdistorsi juga, serupa dengan gambar yang terdistorsi itu. Iya. Nah, itu gambarannya batasnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia tidak akan melampaui kemampuan manusia, yang manusia itu sebenarnya kan real intelligence gitulah ya. Intelligence yang sesungguhnya. Nah, ini nanti bahasan filosofisnya bisa panjang. Intelligence yang real itu sebenarnya apa gitulah ya. Tapi AI itu gambarnya seperti itu. Dia nanti akan ada satu titik yang dia itu sebenarnya ya kita bisa lihat dia bukan real intelligence. Nah, kalau dari penjelasan Mas Budi tadi saya menangkap pertama AI itu ya kalau diberikan instruksi apapun dia akan mengerjakan, tapi dia tidak tahu kapan harus berhenti. Gambar kuda misalnya Mas, ya itu udah bagus kudanya gitu. Jangan diproses lagi ya. Jadi dia tetap proses sampai akhirnya gambarnya tuh malah ya bukan bentuk kuda ya. Nah, lalu yang kedua ini menarik Mas, kalau kita hubungkan sama dunia akademis atau pendidikan itu kan sedang tren Mas. Menulis buku dalam 1 hari pakai AI Mas ya, menulis artikel. Nah, benar Mas Budi ya, ini anggaplah 10 juta nih, kita mahasiswa kan 10 jutaan Mas, kurang ya, menggunakan AI semua. Nah, ada satu problem di situ ya, plagiasi. Bagaimana ini etik gitu ya diplagiasi kalau semua menggunakan AI ya, dari mungkin dari SD sampai S3 itu gimana cara. Kadang ada AI itu yang mengklaim ini akan bebas plagiasi, padahal dari cerita Mas Budi kan di rework terus ya Mas ya, hasil yang sudah dipublish generate lagi ya, anggaplah tadi ya Mas ya, kita malas semua udah generate ya. Itu seperti apa Mas Budi nanti kira-kira Mas impactnya di dunia pendidikan ya, nanti mungkin Mas Fran atau Mas Fran. Ya, tadi kalau dia bentuknya image tadi kan kita udah tahu tuh ya batasnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di kasus image itu ya, seniman-seniman ini udah mulai ribut tuh sebenarnya. Mereka kan merasa gambar-gambar yang mereka produksi itu diambil tanpa izin, tanpa konsen mereka gitu ya, tanpa izin mereka. Diambil kemudian dijadikan data training. Nah, itu sebenarnya mereka sangat protes itu. Itu dianggap itu melanggar hak intelektual itu ya, seni itu. Nah, yang teks itu agak berbeda ya, karena teks itu kan kita kan memang ada teks yang sifatnya dia sudah public knowledge gitulah ya, itu bisa diambil juga, atau teks yang kita share di internet bisa diambil. Ada ebook, ya ebook ini pertanyaan tuh, ebook kan kadang bacakan juga gitu ya, bisa diambil dan sebagainya. Nah, itu juga nanti bisa jadi masalah juga, ini hak intelektualnya seperti apa ya. Itu masalah pertama ya, masalah hak intelektual itu seperti apa. Yang masalah kedua itu adalah yang tadi sebenarnya masih lanjutan yang tadi, kalau kita menggantungkan diri untuk memproduksi tadi itu ya, seni, kemudian knowledge yang baru, kita bergantung pada AI, itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi kita harus memandang AI itu tadi itu sebagai ekstensi kita. Ya, kalau kita memproduksi knowledge mengandalkan AI itu kan seakan-akan AI itu menjadi sebuah subjek gitu ya, yang kita percaya gitu. Kemudian dia memproduksi, hasilnya kita makan gitulah ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu udah keliru dari sisi filosofisnya. Kita harusnya memandang dia sebagai ekstensi kita gitu ya. Jadi senternya tetap manusia. Mungkin secara garis besar kayak gitu sih Mas ya. Baik, kalau saya lihat gini, sebenarnya saya dulu pernah mencoba ya beberapa selain ChatGPT untuk melakukan menyusun ya sebuah dokumen apa dan sebagainya. Itu biasanya selalu ada salah satu tools AI juga yang dia itu menyertakan
referensinya. Jadi kalau kita mau nanya sesuatu itu pasti muncul, oh ini referensi kalimat itu berasal dari websnya siapa, berasal dari artikelnya siapa. Jadi kalau misalnya itu akan digunakan untuk plagiasi itu pasti langsung ketahuan. Katakanlah kita tinggal copy paste aja itu pasti langsung ketahuan. Itu sebenarnya bisa. Jadi tadi ya, AI melawan AI. Kita lawan lagi gitu. Kita gunakan tools yang mau mengidentifikasi oh ini bentuk plagiasi. Itu bisa ketahuan gitu ya. Jadi makanya kan apa yang dihasilkan AI itu kembali lagi ke manusia tadi, senternya. Dia hanya membantu ekstensi tadi. Apa benar analisisnya seperti ini? Jangan-jangan ada rangkuman ataupun yang dia tidak tepat gitu tadi ya. Karena kembali lagi kita, kadang kalau kita baca buku ternyata ini nggak masuk, pada penting kok dia nggak masuk. Nah, itu kembali ke kita itu. Ya artinya memang ya ini kembali ke manusia, itu hanya membantu tadi menganalisis ya. Contoh lagi misalnya AI yang pernah saya gunakan misalnya untuk menganalisis ya sebuah artikel, kenapa kok artikel ini tidak menjadi top ya dalam pencarian apa dan sebagainya. Nah, itu saya gunakan AI untuk membantu kira-kira apa yang kurang dari artikel ini. Itu menganalisis misalnya, oh Anda kurang kata-kata yang diulang-ulang misalnya. Harusnya Anda munculin kata ini sehingga nanti kalau melakukan proses searching itu dia menjadi top 5. Nah, dia bisa menganalisis itu dari tulisan kita apa yang kurang. Itu bisa membantu kita sebenarnya. Sehingga kita beri masukan, oh ya benar juga ya. Nah, seperti itu bisa membantu sebenarnya. Ya, apalagi kalau di tugas mahasiswa bisa membantu juga kira-kira ada penulisan yang kurang tepat nggak, gramarnya kurang tepat nggak. Itu bisa membantu gitu. Nah, itulah yang menurut saya kita mau menggunakannya mentah-mentah. Kalau mentah-mentah langsung dicaplok, mungkin tadinya malas dan sebagainya. Nah, itu kalau tinggal di copy paste lagi ke tool AI langsung ketahuan selesai gitu ya. Ya, ini tadi penjelasan Mas Fran menarik sekali ya. Saya mungkin menambahkan dikit ya. Jadi itu semacam large language model itu ya. Itu bahkan bisa menghasilkan halusinasi gitu ya. Halusinasi itu jadi dia bilang misalkan kita tanya tentang penelitian matematik atau kuantum, tentang kuantum gitulah ya. Terus nanti dia jelasin gitu. Setelah itu dia memberikan ada beberapa referensinya apa saja gitu. Kemudian kita tengok referensinya ada betul atau enggak, ternyata enggak ada. Ya. Jadi dia bisa halusinasi karena dia kan tadi generatif AI ya. Jadi dia sebenarnya mensintesakan dari berbagai pengetahuannya itu dia melakukan generatif itu, mengenerate itu. Jadi halusinasi. Nah, itu kalau di ChatGPT masih sering terjadi ya. Itu bisa dikurangi juga kalau kita menggunakan plugin dan sebagainya. Nah, di Bing misalkan kita bisa setting lah ya, bisa setting sehingga nanti ada referensi yang muncul, referensinya itu biasanya cukup akurat juga. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa AI itu bisa menghasilkan sesuatu yang faktual, seakan-akan faktual tapi sebenarnya halusinasi. Gitu. Contohnya seperti apa Mas Budi? Ya, contoh yang gampangnya tadi itu ya, referensi. Atau dia ketika menjelaskan sesuatu, nanti dia bisa menceritakan sebuah kejadian misalkan. Bahwa berdasarkan informasi itu dia menceritakan pernah sebuah kejadian tahun berapa ada fakta seperti ini gitu ya. Itu belum tentu ada. Gitu. Ya. Jadi dia itu hanya generate dari dia saja. Gitu. Iya. Kalau itu saya pernah ngalami dulu Mas. ChatGPT di awal-awal tuh saya iseng kadang misalnya tolong jelaskan profil Kapten Frans Suharmansam itu diceritakan Mas. Tanggal lahir di sini, pernah berperang di Magelang, itu entah profilnya siapa. Bagus. Saya sayangnya lupa coba lagi tadi pagi ya. Dulu di awal-awal Mas. Nanti saya mau coba lagi pulang. Kapten Mas, Kapten Fran ya masih konsisten enggak jawabannya gitu ya. Jawabannya mungkin berubah tapi halusinasinya mungkin masih nyisa-nyisa. Ya, masih berhalusinasi enggak Mas ya. Nah, menarik Mas. Artinya kita minimal Mas ya sepakat dengan salah satu pakar bahwa memang AI itu ya tidak memiliki kesadaran setiap manusia ya. Seperti manusia. Ya, dia hanya mengandalkan algoritma dan matematis ya. Nah, hanya Mas Budi tadi sempat nyinggung di awal ya, nggak tahu mungkin nggak Mas atau memang tidak mungkin gitu ya AI itu memiliki kesadaran. Maksudnya peluangnya seperti apa ya dan mungkin butuh berapa lama ya kalau itu memang perlu bisa terjadi di trigger oleh apa
Ya. Seperti apa Mas Budi kira-kira? Ini saya dulu mungkin Mas ya. Monggo Ya. Mas Budi dulu. Mungkin atau tidak mungkin. Ini nanti pendapat personal saya bisa beda lagi ya. Tapi kalau kita dari wacana ilmiahnya mungkin atau tidak mungkin ini tergantung dari alirannya gitu. Kalau Noam Chomsky misalkan itu jelas dia bilang tidak mungkin. Bahkan Noam Chomsky itu juga mengatakan untuk menirukan real intelligence saja juga tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Terus misalkan kalau kita tengok pandangan dari John Searle. John Searle itu bukan saintis AI ya, tapi dia seorang filosof tentang consciousness gitu. Nah, kata dia consciousness itu atau kesadaran itu dia kalau AI itu kan nanti kita implementasikan dalam bentuk bisa silikon, bisa apa ya, komputer lah ya. Bisa nanti Android bentuknya robot dan sebagainya gitu. Nah, kata John Searle nggak bisa. Dia punya kesadaran karena kesadaran itu hanya muncul dalam struktur biologis, kata dia seperti itu ya. Teorinya macam-macam ya. Ada lagi yang ini yang bilang nggak mungkin ya. Kalau yang bilang mungkin itu salah satunya Kurzweil. Kurzweil itu yang nulis buku judulnya Singularity is Near. Itu Iya. tahun 2000-an lah ya. Jadi dia bilang singularity itu ya dia AI itu akan melewati intelligence manusia dan juga dia mungkin menghasilkan kesadaran ya, dan beberapa ahli lain gitulah ya. Jadi prinsipnya gini, kesadaran itu muncul sebagai fenomena emergence ya. Kan sekarang AI itu kan computing powernya meningkat, data trainingnya makin banyak gitu ya. Nah, si saintis ini itu mengklaim bahwa ketika computing power itu kita naikkan gitu ya, nanti ada kemampuan yang secara kualitatif itu melompat gitu ya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yaitu kemampuan logik misalkan. Kan tadi itu kita yang mendasar dia nggak tahu gitu kan ya. Tapi ada yang mengklaim nanti kemampuan logik itu akan muncul di satu titik. Nanti pemahaman filosofis misalkan itu bisa muncul juga gitu ya. Bahkan consciousness. Nanti secara dia akan emerge gitu ya. Klaimnya seperti itu. Meskipun nanti kalau ada pembahasan yang lebih panjang ini klaim ini sebenarnya ada ininya ya, ada rebuttalnya ya, ada bantahannya sebenarnya dengan riset juga sebenarnya. Ini klaim yang berlebihan juga. Nah, mungkin gitu ya kalau preferensi saya pribadi saya bilang nggak mungkin, tapi penjelasannya panjang ini. Kalau dibahas di sini mungkin nggak selesai. Mungkin Tadi Mas kalau dulu. dari Kurzweil tadi itu diperkirakan tahun 2045 katanya 2045 dalam bukunya ya. 2045. Tapi dari para pakar yang menghadiri satu forum itu melakukan survei, ada yang menyebutnya tahun 2060. Ya. Nah, artinya tadi ya, gimana cara mencapai kesadaran itu tentunya harus ada lompatan-lompatan tadi, kita bicara singularity tadi. Nah, ada hal yang menarik itu dari salah satu, kita bicara tentang singularitas, salah satu pakar AI di Harvard itu cerita bahwa sekarang banyak perusahaan itu pendanaan ataupun fokus penelitian itu beralih ya. Beralih kemana? Bagaimana nanti mempercepat AI ini terus tadi menuju ke singularity itu. Salah satunya adalah salah satu penelitian yang dilakukan tuh bicara tentang neuromorphic computing. Ya, kalau kita dulu kenalnya ada quantum computing, ini ada lagi neuromorphic computing. Jadi seolah-olah komputer itu proses arsitekturnya didesain dengan mengambil apa istilahnya otak manusia gitu ya, mengikuti prinsip seperti otak manusia. Nah, itu penelitian tersebut sudah terjadi gitu ya. Bahkan itu katanya menghabiskan hampir lebih dari 8 triliun dolar untuk bisa mendanai satu penelitian terkait neuromorphic computing ini. Dan sudah ada beberapa startup yang sudah muncul ya di Amerika itu terkait dengan neuromorphic computing ini. Karena untuk mencapai tadi tingkat kesadaran tadi itu katanya dia butuh komputasi yang bisa mempercepat tadi si AI-nya itu untuk berpikir lebih cepat. Kan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang mobil mendeteksi itu ada sesuatu di depan, dia harus berkomputasi cukup cepat memikirkan itu. Makanya di beberapa startup itu di Amerika itu ada beberapa startup yang dia mendesain hanya khusus tertentu juga gitu ya. Misalnya hanya untuk di pertanian, untuk menyelesaikan optimasi problem dan sebagainya. Nah, itu beralih ke computing itu tadi gitu. Salah satu penelitiannya karena
yang namanya penelitian AI ini tentu membutuhkan dana ya, termasuk ChatGPT itu maka apa juga butuh dana besar banget. yang sangat besar gitu ya. Hmm. Nah, kalau terkait dengan kesadaran tadi ya kembali lagi ya mungkin kalau bicara tentang biologis ya hanya ada di manusia gitu ya. Sedangkan di komputer ini ya semuanya pasti matematis kan gitu ya. Jadi memang bagaimana caranya itu bisa sadar ya baru dilihat dari sisi matematis. Ya. Kesadaran tanda kutipnya itu ya, kesadaran tanda kutipnya itu ya matematis logik gitu aja. Iya, menarik Mas Fran ya. Mas Budi, memang saya juga kalau ngobrol sama teman-teman atau sama mahasiswa saya selalu bilang silakan gunakan ChatGPT, hanya jangan sampai kita tuh sama persis. Maksudnya kita itu jadi seperti mesin gitu ya. Iya. Nah, ini sambil menutup diskusi ini Mas Budi, Mas Fran, ini saya rasa pemirsa ya semua ini juga butuh saran ya. Bagaimana caranya masyarakat ya itu bisa menggunakan AI tapi dia itu aware gitu ya, sadar bahwa jangan dipercaya ini sepenuhnya. Maksudnya realnya untuk pengembangan AI di negara kita ini ya, mungkin di kurikulum termasuk di dunia kerja, di pelatihan untuk SDM yang baru masuk, praktisnya seperti apa Mas Budi, Mas Fran, ini untuk menjaga kita itu sadar ya bahwa AI ini ya jangan dituruti 100% gitu loh. Ya. Gimana Mas Budi, Mas Fran sarannya nih ya untuk dunia pendidikan, untuk dunia industri? Ya, mungkin ya. Ini salah satu perspektif aja ya. Jadi kan ada yang bilang supaya kita nggak bergantung AI, misalnya di sekolah gitu ya, ya udah jangan pakai AI gitu. Ya, jadi guru melarang siswanya untuk menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa gitu ya, gurunya kurang pinter itu kira-kira. Jadi kalau dia melarang, nanti dia ngasih PR di rumah, toh siswanya juga tetap bisa pakai ChatGPT dan sebagainya. Nah, menurut saya itu teknologi yang AI yang semacam itu harus kita jadikan bagian tadi itu ya. Jadi kan kita tadi prinsipnya dia mengenhance cognitive system kita, dia ekstensi dari cognitive system kita. Ya udah, kita gunakan gitu ya. Kemudian cara mengajar itu kita formulasikan sehingga bahkan tanpa AI sekalipun, bahkan dengan AI itu siswa juga tidak bisa mengerjakan tugasnya gitu ya. Maksudnya gini. Jadi siswa itu harus melakukan sesuatu yang beyond AI gitu lah ya. Contohnya paling gampangnya adalah misalkan kita memberi tugas ya fisika gitu, misalkan silakan Anda mau pakai AI dan sebagainya gitu kan, dan Anda juga harus bikin jawaban sendiri. Jadi kasih dua pilihan, yang pertama dijawab pakai AI, yang kedua dijawab sendiri ya. Kemudian yang jawaban menggunakan AI itu dia harus, kalau misalnya salah, dia harus jelaskan salahnya di mana AI-nya itu. Kalau misalnya benar, jadi AI itu ketika menjawab benar pun itu kadang-kadang jawabannya benar ya, tapi si penurunannya dan sebagainya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan logika yang kita pelajari gitu. Nah, itu harus dikomentari juga gitu. Jadi kita mengajak siswa itu untuk memahami AI itu tadi kan. Dengan cara itu nanti siswa juga akan semakin memahami keterbatasan AI itu seperti apa. Jadi dia tahu, oh AI itu esensinya itu sebenarnya dia ya jago, tapi dia ada batas-batasnya gitu. Nah, dengan cara itu nanti ya dia jadi tidak bergantung sepenuhnya juga dengan AI ya. Tadi karena dia paham, kemudian tahu batas-batasnya, dia tidak akan bergantung sepenuhnya. Mungkin secara umum kayak gitu ya. Di korporasi nanti juga di perusahaan dan sebagainya, atau orang dewasa lah ya yang sudah bukan anak sekolah, itu juga kita perlu bangun cara berpikir itu, yaitu kita produk AI itu hasilnya apa, outputnya apa, kita harus berpikir kritis untuk itu gitu. Kita nilai ini benernya di mana, salahnya di mana. Mungkin gitu ya gambarannya. Iya, Mas Fran Mungkin tambahan dari saya mungkin kembali ke masalah etik ya, itu sangat penting menurut saya. Karena kita bicara tentang AI, itu ada satu website ya yang dia menjadi istilahnya itu pusat data insiden AI. Jadi siapa yang mau melaporkan insiden AI itu dilaporkan ke situ semua.
di OECD itu udah punya satu website itu. Ya kita bisa lihat tuh udah berapa jenis insiden AI yang terjadi. Dan intinya kembali ke bagaimana kita bicara tentang etik ya masyarakat. Ya kita menggunakan tools seperti tadi kalau pisau ini mau digunakan untuk apa, itu kembali ke etik kita. Ya apakah pisau ini untuk digunakan untuk katakanlah memasak, memotong apa yang memang untuk yang baik gitu ya, atau yang buruk kan gitu ya. Nah AI ini ya kembali ke masyarakat. Masyarakat ini mau menggunakannya seperti apa, tinggal dilihat dari sisi etikanya. Itu aja kok menurut saya. Karena kalau bicara tentang data tadi, banyak data-data yang jadikan data training bisa macam-macam juga datanya kan ya. Masalah artikel-artikel yang belum tentu bisa diklarifikasi masuk juga jadi data Masuk. training semua. Masuk. Tetap semua. Ya itu akan menjadi masalah ke etiknya, cara kita melihat teknologi ini seperti apa. Ya kalau kita bisa melihat seperti itu ya maka kita akan bisa benar-benar memanfaatkan tadi ekstensi AI ini sebagai tools ya, ekstensi dari kognitif otak kita. Iya. Menarik, artinya kalau saya membayangkan real praktis implementasinya Mas Budi ya Mas Fran ya, misalnya di kurikulum dari tingkat dasar sampai kuliah itu ya kalau perlu kan biasanya di kuliah itu ada introduction to computing ya. Ya ini sekarang introduction to AI ya, Iya. ya diajarkan tadi ya nilai-nilai cara menggunakan AI, lalu resikonya, beauty and the beast-nya, termasuk etiknya. Tadi ada pusat insiden penggunaan AI ya, Ya. itu juga menarik buat listener. Jadi itu Ya. saya rasa bagus itu Mas Budi Mas Fran untuk apa itu diterapkan ya di dunia pendidikan maupun di dunia industri ya. Ya. Oke. Baik Mas Budi, Mas Fran, ini sudah nggak terasa ya udah ngobrol panjang tentang AI. Iya. Jadi Kalau jangan dilanjutin nggak nggak selesai. selesai ya. Selesai. Tapi kalau yang pendidikan tadi Nah. itu sudah ada satu standar yang sudah dikeluarkan oleh kesepakatan di beberapa dunia itu. Jadi bisa diakses itu dokumennya kalau nggak salah dari OECD juga untuk standar di dunia pendidikan bagaimana penerapan AI itu sudah ada standarnya. Jadi udah dibahas itu terkait dengan etika, governance, risikonya itu seperti apa. Gitu. Artinya kita perlu bikin sesi lanjutannya Ya, tema kayaknya ini. itu perlu Paling pembahasan kalau sendiri. saya Iya. meneliti governance saja itu udah ternyata banyak sekali gitu ya. Itu luar biasa gitu. Ya saya rasa dari topik hari ini kita bisa ambil insight lah Mas Budi, Mas Fran ya. Jadi perkembangan AI agar memiliki kesadaran manusia itu entah kapan ya Mas Budi ya. Peluangnya ada ya tadi 2045, 2060. Tapi yang pasti sepertinya masih jauh gitu ya. Jadi dan Ada yang bilang impossible juga. malah ada yang bilang impossible ya. Jadi ya tetap dipakai asal kita sadar bahwa AI itu tidak sempurna, tidak ada yang bisa mengalahkan kemampuan otak manusia ya Mas Budi, Mas Fran. Jadi ini terima kasih banyak Mas Budi, Mas Fran ya sudah mau diskusi tentang AI ya di SV Talks kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau ingin bertanya permisa apapun ke Mas Budi, Mas Fran, monggo silakan. Pasti dijawab 24 jam dan bukan dari AI ya. Bukan AI yang jawab, nanti Mas Budi, Mas Fran langsung. Silakan, sampai bertemu. Saya Ryan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fran, Mas Budi.